Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Pak Ari Subagio. Di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan strategi pemasaran. Sebelum menuju pembahasan, perkenalkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri, Mahathir Zakaria Adi Muhammad, dengan NIM 2208 1020 1192. Kemudian, Saya Raihan Restu Ardiansyah dengan NIM akhir 1193. Saya Dewi Rosolan dengan NIM 2208 10 20 10 65. Saya Irawati Nur Fajrin dengan NIM akhir 1153. Saya Sylvi Fitriana Nabila dengan NIM akhir 1203. Saya Hikmatul Muhammadana dengan NIM akhir 1167. next. Daftar isi dari penjelasan kelompok 3 kali ini yaitu pertama segmentasi pasar, kemudian penargetan pasar, diferensiasi, dan yang terakhir ada pemosisian. Next. Pembahasan pertama terkait strategi pemasaran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Strategi pemasaran di sini memiliki arti cara pemasaran yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang maksimal, strategi pemasaran juga didukung dengan nilai pelanggan yang membagi pasar menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu segmentasi, yang dimana segmentasi sendiri ini memiliki arti perusahaan membagi atau memilah segmen pasarnya untuk bisa menspesifikkan customer mana yang akan dituju. Kemudian setelah melakukan segmentasi akan dilakukan penargetan, yaitu pada kelompok-kelompok di segmentasi yang telah ditentukan. Dengan pemilihan kelompok akan lebih spesifik lagi dalam pemilihan customer, sehingga bisa menentukan produk seperti apa yang akan diperjualbelikan. Kemudian ada diferensiasi, yaitu kegiatan persuasif, dalam hal ini seperti promosi yang dilakukan perusahaan terhadap konsumen, dengan bertujuan mendorong konsumen untuk membeli produk kita. Kemudian terakhir di sini ada positioning. Positioning sendiri ini memiliki arti perusahaan memberikan value terhadap produknya sehingga konsumen bisa memberikan kesan tersendiri bagi produk yang kita tawarkan. Seperti contoh, konsumen ini bisa membagi produk kita kepada produk ini akan masuk ke produk yang seperti apa? Apakah seperti produk yang ekonomi dengan harga terjangkau atau produk yang eksklusif dengan harga yang mahal? Begitu. Strategi pemasaran juga memiliki tujuan untuk menciptakan lebih banyak pelanggan yang akan dilayani daripada yang dilakukan pesaing. Dengan hal itu, keuntungan pun akan lebih maksimal didapatkan oleh perusahaan dengan strategi pemasaran yang matang. Next. Segmentasi pasar di sini akan dijelaskan oleh rekan kami. Silahkan. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses memecah kelompok-kelompok besar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau homogen. Dan dalam segmentasi pasar ini ada berbagai macam, yaitu segmentasi konsumen adalah strategi pengelompokan pelanggan dalam kelompok atau segmen-segmen yang berdasarkan kriteria tertentu seperti dan gender dan lain sebagainya. Selanjutnya ada segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar bisnis bisa pengelompokan jenis bisnis dan produk-produk yang dijual. Selanjutnya ada segmentasi pasar internasional. Segmentasi pasar internasional lebih mengarah pada tingkatan global. Segmentasi bisa berupa perbedaan barang yang dibutuhkan di negara Eropa dan barang-barang yang dibutuhkan di negara Asia, dan perbedaan
perbedaan barang yang dibutuhkan pada masa periode tertentu, seperti pada saat masa perang atau pada saat masa pandemi. Selanjutnya ada segmentasi pasar yang efektif adalah setiap elemen dan segmentasi dapat dibedakan secara jelas. Selanjutnya, setelah itu adalah jenis-jenis segmentasi. Ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku utama. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah penentuan kelompok pemasaran dengan berdasar pada tempat tinggal konsumen. Ini terkait seperti perbedaan barang yang dibutuhkan konsumen di daerah kota dan desa. Selanjutnya ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah pengelompokan konsumen atas dasar keumuman seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan mereka pada produk tertentu. Seperti orang-orang yang memiliki hobi-hobi tertentu dan memiliki bakat-bakat tertentu. Nah, itu ada segmentasi perilaku utama. Next. Segmentasi Selanjutnya, perilaku utama adalah pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. ya selanjutnya yaitu segmentasi perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini berdasarkan pada apakah sisi konsumen akan membeli atau tidak, apakah konsumen akan beli sangat sering atau biasa aja atau jarang, dan berapa banyak yang akan dibeli oleh konsumen. Serta konsumen ini akan dibagi berdasarkan yang sering beli, yang selalu beli, ataupun jarang beli, dan seterusnya. Didasarkan juga pada pengetahuan konsumen, sikap penggunaan suatu produk, atau tanggapan terhadap suatu produk. Juga disegmentasi berdasarkan pilihan preferensi perilaku konsumen dan pengambilan keputusan konsumen dapat disegmentasikan ke dalam kesempatan ketika pembeli mendapatkan ide untuk membeli, benar-benar melakukan pembelian atau menggunakan barang yang dibeli. Bentuk segmentasi juga dikelompokkan menurut berbagai manfaat. Mengapa konsumen membeli produk? Misalnya, orang yang beli sepeda mencari banyak manfaat, mulai dari balapan kompetitif dan performa olahraga hingga rekreasi, kebugaran, touring, transportasi, dan sekedar kesenangan. Contohnya seperti sepeda gunung yang diciptakan oleh perusahaan Swin Bicycle untuk pengendara yang menginginkan sepeda yang kokoh dan tahan lama untuk dikendarai di semua jenis jalan beraspal halus maupun jalan alam bebas. Kemudian pengelompokan pelanggan berdasarkan tingkat penggunaan. Pengguna produk yang pertama ada pengguna produk ringan. Konsumen yang menggunakan atau membeli lebih sedikit dibandingkan konsumen lain. Kemudian ada konsumen sedang menggunakan atau membeli secara rutin tetapi tidak terlalu sering. Dan kemudian konsumen berat atau sering menggunakan atau membeli produk atau pelanggan tetap. Kemudian pengelompokan pelanggan berdasarkan loyalitas. Konsumen terbagi menjadi 3, yaitu konsumen setia yang membeli satu merek sepanjang waktu. Adapun konsumen lain agak setia. Mereka setia pada 2 atau 3 merek produk tertentu atau menyukai satu merek. Sementara terkadang membeli yang lain. Masih ada pembelian yang tidak menunjukkan kesetiaan pada merek apapun. Mereka menginginkan sesuatu yang berbeda setiap kali mereka membeli atau mereka membeli apapun yang sedang overall. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Materi selanjutnya adalah penargetan pasar. Segmentasi pasar mengungkapkan peluang segmen pasar perusahaan. Perusahaan kemudian harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan berapa banyak dan segmen mana yang dapat dilayani dengan baik. Cara memilih strategi penargetan. Yang pertama, mengevaluasi segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus memperhatikan 3 faktor: ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Pertama, perusahaan ingin memilih segmen yang memiliki ukuran dan karakteristik pertumbuhan yang tepat. Tapi, ukuran dan pertumbuhan yang tepat masih masalah relatif. Segmen terbesar dengan pertumbuhan tercepat tidak selalu merupakan segmen yang paling menarik bagi setiap perusahaan. Perusahaan kecil mungkin kekurangan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melayani segmen yang lebih besar. Perusahaan juga perlu memeriksa faktor struktural utama yang mempengaruhi daya tarik segmen jangka panjang. Misalnya, suatu segmen menjadi kurang menarik jika sudah memiliki banyak pesaing yang kuat dan agresif, atau jika mudah bagi pendatang baru untuk masuk ke dalam segmen tersebut. Adanya produk pengganti dapat membatasi harga dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam suatu segmen. Bahkan jika suatu segmen memiliki ukuran dan pertumbuhan yang tepat dan menarik secara struktural, perusahaan harus mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya sendiri. Beberapa segmen yang menarik dapat disingkirkan dengan cepat karena tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Atau perusahaan mungkin kekurangan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berhasil dalam segmen yang menarik. Selanjutnya, memilih segmen pasar sasaran. Setelah mengevaluasi segmen yang berbeda, perusahaan harus memutuskan segmen mana dan berapa banyak yang akan dibidik. Pasar sasaran terdiri dari sekumpulan pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang diputuskan untuk dilayani oleh perusahaan. Penargetan pasar dapat dilakukan pada beberapa tingkatan yang berbeda. Yang pertama itu ada pemasaran tidak terdiferensi. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menargetkan seluruh pasar dengan satu penawaran. Strategi semacam itu berfokus pada apa yang umum dalam kebutuhan konsumen daripada apa yang berbeda. Perusahaan merancang produk dan program pemasaran yang akan menarik sejumlah besar pembeli. Selanjutnya, pemasaran tersegmentasi. Perusahaan menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran terpisah untuk masing-masing segmen. Dalam menawarkan variasi produk dan pemasaran kepada segmen-segmen, perusahaan mengharapkan penjualan yang lebih tinggi dan posisi yang lebih kuat dalam setiap segmen pasar. Mengembangkan posisi yang lebih kuat dalam beberapa segmen, menciptakan lebih banyak penjualan total daripada pemasaran tanpa diferensiasi di semua segmen. Yang terakhir ada pemasaran terkonsentrasi. Ketika menggunakan strategi pemasaran terkonsentrasi, alih-alih mengejar bagian kecil dari pasar yang besar, perusahaan mengejar bagian yang lebih besar dari satu atau beberapa segmen yang lebih kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada diferensiasi dan positioning. Positioning produk adalah memposisikan value produk terhadap benak konsumen. Untuk yang pertama yaitu memilih strategi diferensiasi dan positioning. Beberapa perusahaan merasa mudah untuk memilih strategi diferensiasi dan positioning. Misalnya, sebuah perusahaan yang terkenal akan kualitasnya di segmen tertentu akan mengejar posisi ini di segmen baru jika ada cukup banyak pembeli yang mencari kualitas. Tugas diferensiasi dan penentuan posisi terdiri dari 3 langkah, yaitu mengidentifikasi serangkaian keunggulan kompetitif yang membedakan untuk membangun posisi, memilih keunggulan kompetitif yang tepat, dan memilih strategi penentuan posisi secara keseluruhan. Perusahaan kemudian harus efektif
efektif mengkomunikasikan dan menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar. Yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan perbedaan nilai dan keunggulan kompetitif. Nilai dan keunggulan kompetitif memiliki hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan sasaran. Pemasar harus memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan lebih banyak nilai pelanggan dengan lebih baik daripada yang dilakukan pesaing. Sejauh perusahaan dapat membedakan dan memposisikan dirinya sebagai penyedia nilai pelanggan yang unggul, ia memperoleh keunggulan kompetitif. Jika sebuah perusahaan memposisikan produknya sebagai penawaran kualitas dan layanan terbaik, ia harus benar-benar membedakan produknya sehingga memberikan kualitas dan layanan yang dijanjikan. Untuk yang selanjutnya, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Misalkan sebuah perusahaan cukup beruntung untuk menemukan beberapa diferensiasi potensial yang memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan sekarang harus memilih salah satu yang akan membangun strategi pemosisiannya. Strategi tersebut yaitu A. Berapa banyak perbedaan untuk dipromosikan. Banyak pemasar berpikir bahwa perusahaan harus secara agresif mempromosikan hanya satu manfaat ke pasar sasaran. Sebuah perusahaan harus mengembangkan proposisi penjualan unik untuk setiap merek dan menaatinya. Setiap merek harus memiliki atribut dan memuji dirinya sebagai nomor satu pada atribut itu. Pembeli cenderung mengingat nomor satu dengan lebih baik, terutama di masyarakat yang terlalu banyak. Yang B, apa perbedaan untuk dipromosikan? Tidak semua perbedaan merek bermakna atau bermanfaat, dan setiap perbedaan berpotensi menimbulkan biaya perusahaan serta manfaat bagi pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu memilih strategi pemosisian keseluruhan pemosisian penuh. Memilih strategi pemosisian keseluruhan pemosisian penuh dapat dibagi menjadi lebih banyak untuk lebih banyak. Maksudnya penyediaan produk atau layanan paling kelas atas dan membebankan harga yang lebih tinggi untuk menutupi biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, lebih banyak untuk hal yang sama. Perusahaan dapat menyerang proposisi nilai pesaing dengan memposisikan mereknya sebagai penawaran lebih banyak dengan harga yang sama. Yang C yaitu sama untuk kurang. Maksudnya menawarkan hal yang sama dengan harga lebih murah bisa menjadi proposisi nilai yang kuat, semua orang menyukai tawaran bagus. Yang D lebih sedikit untuk lebih sedikit. Pasar hampir selalu ada untuk produk yang menawarkan lebih sedikit dan karena itu harganya lebih murah. Yang E lebih banyak untuk lebih sedikit. Proposisi nilai yang menang adalah menawarkan lebih banyak dengan lebih sedikit. Banyak perusahaan mengklaim melakukan ini dan dalam jangka pendek. Yang keempat yaitu mengembangkan pernyataan pemosisian perusahaan. Pemosisian merek harus dilakukan dalam pernyataan pemosisian. Pernyataan harus mengikuti bentuk. Untuk sasaran dan kebutuhan merek kami adalah bahwa contoh penggunaan pengecer online tanpa merek untuk pembeli yang mencari nilai dan kenyamanan. Tanpa merek, peritel makanan dan barang rumah tangga online yang membuat barang lebih baik dapat diakses dan terjangkau oleh lebih banyak orang dengan cara yang bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Setelah perusahaan memilih strategi diferensiasi dan positioning, langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan dan menyampaikan posisi yang dipilih. Dalam membangun posisi yang dipilih, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus menyampaikan posisi yang diinginkan kepada konsumen sasarannya. Kemudian yang kedua, perusahaan merancang produk, harga, tempat, dan promosi yang akan dipasarkan. Sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi, perusahaan melakukan perancangan produk agar produk yang dihasilkan berkualitas tinggi, sehingga perusahaan dapat merebut posisi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, yaitu perusahaan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Dan yang keempat, yaitu mendistribusikan melalui penyalur yang berkompeten.
agar produk yang dimiliki oleh perusahaan tersampaikan atau tersalurkan kepada konsumen dengan baik, maka perusahaan harus mempekerjakan dan melatih lebih banyak orang layanan, dan juga perusahaan menemukan pengecer yang memiliki reputasi layanan baik. Dan yang terakhir yaitu beriklan di seluruh media. Dalam periklanan, perusahaan harus mengembangkan konten penjualan dan periklanannya dapat mendukung penawaran superiornya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi pendengarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.